Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi keempat dari komunikasi bisnis mata kuliah kita untuk program studi manajemen dan program studi akuntansi. Baik, seperti yang tertulis pada modul bahwa diharapkan mahasiswa nantinya akan mampu memahami dan menjelaskan budaya dan komunikasi lintas budaya. Jadi apa itu budaya dan komunikasi lintas budaya yang ada di dalamnya. Dan di dalam modul yang ada di pertemuan keempat ini, selain akan membahas tentang teori budaya dan juga tentang komunikasi di dalam interaksi budaya, baik budaya secara tersendiri maupun antar budaya. Di sini juga saya jelaskan sedikit contoh-contohnya. Baik, kita langsung mulai yang pertama. Kita sudah mengenal tentang komunikasi interpersonal dan antar pribadi atau komunikasi diri sendiri dan juga komunikasi dengan orang lain. Hal ini menjadi bekal kita untuk memahami dan juga komunikasi di dalam organisasi ya. Nah, hal ini menjadi bekal kita untuk memahami komunikasi lebih luas. Nah, ini dalam konteks budaya yang melatar belakangi budaya, khususnya pada konteks bisnis dan ekonomi, ialah globalisasi. Dalam perkembangan globalisasi merupakan suatu dinamika yang menyeluruh yang terjadi di seluruh dunia, melibatkan seluruh negara atau melibatkan beberapa negara, lebih dari satu negara. Adanya globalisasi telah mendorong berbagai negara, baik semua pihak maupun pemerintah, pengusaha, atau mungkin lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu negara untuk melakukan kerjasama internasional yang kerjasama ini melintasi atau melampaui batas-batas yang ada. Batas yang ada diantaranya batas wilayah, batas negara itu sendiri, kemudian batas suku, ras, agama, dan kemudian budaya. Inilah yang melatar belakangi adanya komunikasi lintas budaya, dan pentingnya komunikasi lintas budaya kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, budaya diartikan sebagai pemrograman kolektif atas pikiran yang membedakan anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Dalam pengertian lain, menurut budayawan, budaya berasal dari kata budi dan gaya yang kaitannya sangat erat dengan sebuah nilai atau norma, sehingga budaya mampu mempengaruhi karakter seseorang atau mempengaruhi karakter suatu kelompok untuk bersikap sesuai dengan norma dan nilai yang disepakati. Karena disepakati, kemudian berlaku dan menjadi peraturan yang tidak tertulis. Hal-hal semacam itu yang ada di dalam budaya dan lekat kemudian benar-benar terjadi pengulangan-pengulangan dan berlanjut secara sustainable, terjadi terus-menerus dan polanya sangat jelas, sehingga ini menjadi kekhasan ciri khas suatu kelompok, suatu komunitas. Disitulah budaya tumbuh. Nah, dalam hal ini budaya sangat berpengaruh dari mana seseorang berasal, sehingga membahas budaya tidak lepas dari membahas bangsa dan suku dan juga bahasa. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting untuk dikaitkan dengan komunikasi, karena pada transaksi atau interaksi
bertukar pengalaman, bertukar informasi, perpindahan informasi, ada satu jenjang di mana atau suatu frekuensi yang memperkuat interaksi komunikasi. Budaya memperkuat frekuensi itu dan intensitasnya karena budaya sendiri merupakan suatu nilai yang lekat dengan interaksi. Seseorang dengan budaya yang berbeda dan tidak memahami budaya yang lain ketika berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki budaya yang berbeda akan mengalami perbedaan frekuensi dalam komunikasi, sehingga pada suatu saat ada ketidakpahaman, tidak bertemunya pemahaman satu pihak dengan pihak yang lain, dan hal tersebut diperlukan solusi. Itu salah satu masalah yang ada dari komunikasi lintas budaya, ya, dan masih banyak lagi permasalahan yang lain. Sebelum lebih lanjut lagi, saya tekankan lagi tentang pentingnya komunikasi lintas budaya. Karena tadi adanya globalisasi, ya, kemudian mendorong kerjasama internasional, dan kemudian harus melintas wilayah, ras, agama, budaya, dan suku. Ini memungkinkan dengan hal ini, karena hanya dengan hal ini kerjasama itu dimungkinkan terjadi. Contoh yang mungkin sudah Indonesia lakukan dengan negara sahabat di sekitarnya, dengan negara ASEAN, salah satunya AFTA atau AFTA, Asian Free Trade Area, kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Kemudian China Free Trade Agreement, kerjasama perdagangan bebas dengan China, yang mungkin manfaatnya bisa terasa sampai saat sekarang. Bisa dikatakan manfaat atau bukan hal yang bermanfaat, ini sudut pandang. Terlepas dari itu, kerjasama Indonesia dengan pihak asing itu melibatkan, ya, komunikasi lintas budaya melalui perwakilan konsulatnya dan kemudian duta besarnya, dan melalui kepentingan menteri, kemudian kebijakan, penyesuaian satu kebijakan dari negara Indonesia dengan negara yang diajak kerjasama. Ini hal yang sangat besar, ya, refleksi yang sangat besar. Ketika kita mampu bekerja sama dengan China, berarti kita sudah menerima budaya, termasuk komunikasi lintas budaya dan pengaruh budaya. Begitu juga China dengan Indonesia, mereka juga mengetahui, memahami budaya Indonesia, sama, ya, dua-duanya sama-sama memahami, mengetahui, bahkan mungkin saling mempengaruhi. Nah, jika mampu mengambil satu sisi positif dalam hal ini, yakni kebermanfaatan ekonomi, maka ini patut untuk dipertahankan. Tapi jika melihat perkembangannya ada yang perlu dievaluasi, maka evaluasi tersebut perlu dilakukan komunikasi lintas budaya dan juga mungkin kebijakan dari antar negara. Nah, inilah yang ter-up to date hari ini tentang kerjasama ekspor impor, ya, terutama, ya. Nanti kita juga lihat tentang komponen yang ada dalam komunikasi. Kita lanjutkan dulu. Nah, beberapa poin penting dalam pemahaman kita tentang budaya bisa kita rangkum. Yang pertama mungkin dari istilah pemrograman kolektif. Pemrograman kolektif diartikan sebagai sesuatu yang mampu menggambarkan suatu proses yang mengikat setiap orang, mengikat setiap individu maupun kelompok dalam bersikap dan dalam berkomunikasi. Tentunya hal ini merefleksikan ciri budaya itu tersendiri. Ciri orang berbudaya memiliki batasan dan memiliki keterikatan. Budaya barat, budaya timur. Jika seseorang memegang budaya timur,
akan ada batasan tertentu, ya, supaya mencirikan bahwa yang dimaksud merupakan seseorang dari daerah timur, ya, mencirikan budaya atau warga masyarakat timur. Begitu juga budaya barat. Nah, kemudian ada budaya literasi. Seorang bisa menyampaikan pendapatnya hanya dari literatur atau referensi yang valid, tidak asal bicara. Ini budaya. Nah, budaya akademis. Ada juga yang kemudian menerapkan hal itu di lingkungan akademis. Sehingga dalam bersikap, dalam berperilaku ada satu keterikatan, yang mana itu disepakati sehingga secara kolektif itu diberlakukan. Jadi ada ikatan tersendiri di situ. Ciri yang kedua berbeda-beda dan terpisah. Misalnya ada satu suku yang dikatakan itu satu suku tapi punya beberapa jenis turunannya, ya. Suku Batak contohnya, ada suku Batak Toba, ada suku Batak Karo, suku Batak Mandailing, dan ada suku Batak yang lain, sampai 5 suku. Dan itu tetap dikatakan satu suku, ya. Ada satu keterikatan antara suku Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Toba, walaupun mereka berbeda-beda dan terpisah. Nah, itu contoh yang mungkin ada di Indonesia secara nasional, terdiri dari suku yang berbeda-beda. Nah, suku yang lain, will you could describe the topic of the section, ini harusnya saya jelaskan, tapi Anda mungkin secara mudah bisa menjelaskan bahwa satu budaya yang homogen itu banyak contohnya, ya. Satu bangsa, ya, satu bangsa dalam satu negara juga ada, ya, bangsa, misalkan katakan saja di Bali atau di daerah lain, ya, itu satu suku, memiliki satu suku yang sama, ya, satu budaya yang sama, ya, budaya Bali, dan itu menjadi satu komunikasi yang setiap harinya diberlakukan di situ, budaya Bali yang digunakan. Berbeda ketika orang dari Bali keluar ke daerah Bali, atau misalkan contoh suku Jawa. Kita bicara suku Jawa sebagai satu budaya yang berdiri sendiri, maka itu dikatakan homogen. Tapi beda lagi karena ada dinamika, banyak transmigrasi atau urbanisasi, perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. Ini membawa budaya, tapi tidak bisa dikatakan satu budaya yang homogen ketika satu penduduk Jawa berpindah ke tempat lain di luar Jawa. Di situ tempat urbanisasi itu menjadi berbeda-beda dan terpisah, akhirnya tidak homogen. Contohnya di Jakarta, ya, banyak budaya di situ dan bercampur aduk, saling mempengaruhi, sehingga mungkin melahirkan satu budaya yang baru. Nah, lantas mungkin itu dari pengertian yang bisa digunakan untuk memperjelas pemahaman kita. Nah, maka Anda perlu mencari ciri lain dari budaya, baik secara definitif maupun secara penelusuran Anda dari contoh-contoh budaya, berita budaya, kemudian artikel yang ada, untuk memperkuat pemahaman melalui logika dan juga contoh, dan supaya Anda bisa membayangkan bagaimana sih sebenarnya budaya itu terbentuk, karena kaitannya nanti budaya yang menopang komunikasi lintas budaya. Karena adanya budaya, komunikasi lintas budaya kan
terjadi. Kalau tidak ada, maka komunikasi saja ya, antar individu dan kelompok, hanya itu ya. Sebelum kita lanjut tentang komunikasi lintas budaya, kita pahami dulu tentang komponen budaya itu sendiri. Dalam komunikasi lintas budaya banyak cara yang perlu kita tempuh, banyak persepsi yang perlu kita tanamkan, atau paradigma yang lebih tepatnya adalah paradigma. Penanaman cara berkomunikasi dengan cara menanamkan paradigma pada diri kita sendiri untuk mempengaruhi orang lain. Yang kerjasama itu kan untuk mengajak, untuk mempengaruhi, untuk bersama-sama melakukan suatu tindakan, melakukan suatu kontribusi. Garis besarnya influence, mempengaruhi. Jadi perlu upaya yang besar untuk melakukan influence pada pihak yang sama-sama memiliki posisi saling membutuhkan ya, kerjasama, komunikasi saling membutuhkan, tapi di satu waktu yang sama-sama punya budaya yang berbeda dan saling mempengaruhi. Nanti saya gambarkan lebih jelasnya. Nah, sebelumnya mari kita lihat di sini ada beberapa komponen budaya. Ada 5. Yang pertama komponen budaya material ya, atau material, terdiri dari teknologi dan ekonomi. Dinamika teknologi berjalan sangat cepat. Begitu juga dengan dinamika ekonomi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dan ekonomi untuk membentuk, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam membangun budaya. Karena jika dilihat keduanya merupakan teknik atau cara untuk mensupport komunikasi, untuk mendukung perubahan-perubahan yang diinginkan, mendukung perbaikan-perbaikan ya, mendukung sustainability juga dalam komunikasi lintas budaya. Dalam budaya itu dibutuhkan teknologi dan ekonomi untuk menopang hidupnya suatu budaya. Nah, kenapa? Karena memang itulah kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, ada kebutuhan sosial di situ. Dan kebutuhan sosial itu ditopang dimediasi juga dengan dua bidang ini, yakni teknologi dan ekonomi. Semakin besar pengaruh budaya, maka teknologi yang digunakan semakin kompleks, perekonomian yang dibutuhkan juga semakin besar, daya ekonomi yang dibutuhkan juga semakin besar, termasuk di dalamnya segala bentuk kegiatan yang menghasilkan barang. Berarti kan konsumsi dan produksi, bahkan juga distribusi dan cara pertukaran dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan kreasi. Semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, budaya yang tadinya tidak diarahkan untuk kegiatan semacam itu dan untuk produksi juga bisa diarahkan ke kegiatan produksi. Budaya yang dipertahankan kemudian dipublikasikan, disosialisasikan ya, dibuat dokumentasi yang mutakhir dengan teknologi yang ada, kemudian dibangun sistem perekonomian untuk membuat suatu budaya itu bertahan, istilahnya mungkin melestarikan budaya dengan ekonomi itu sendiri, disosialisasikan, bahkan mungkin dikomersialisasikan ya. Tentu saja dikomersialisasikan dalam batas wajar itu boleh, tapi ketika di luar batas wajar justru akan mempercepat kelestarian budaya itu semakin punah ya.
arahnya nanti terlalu kapitalisasi. Oke. Nah, itu ya dua hal tentang teknologi dan ekonomi. Nah, kaitannya dengan budaya. Komponen lain, lembaga sosial. Lembaga sosial pada dasarnya melembagakan suatu nilai, ya, melembagakan suatu kesepakatan dalam komunikasi lintas budaya. Karena dalam lembaga yang dimaksud terdapat cara-cara bagaimana seseorang mesti berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan masyarakat, mengajar perilaku yang dapat diterima, membuat situasi kondusif harmonis dalam satu masyarakat, keluarga, kelas sosial, dan juga kelompok umur yang dapat ditafsirkan secara berbeda berlainan dalam setiap budaya. Ini membuktikan bahwa dari kebiasaan kemudian menjadi karakter kelompok, ada satu kebutuhan yang timbul untuk melembagakan itu. Tanpa adanya lembaga sosial, maka budaya bisa menjadi tergerus, ya, oleh situasi, oleh waktu. Nah, ya memang butuh wadah di sini, butuh wadah untuk mempertahankan budaya yang penting untuk komunikasi lintas budaya. Selanjutnya tentang sistem kepercayaan. Dimensi ini lebih dalam lagi. Kita sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk individu diberikan hak yang melekat pada diri kita oleh Tuhan, ya, yang memberikan hak untuk memilih keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dan kepercayaan tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat akan mempengaruhi perilaku, sikap melalui sistem nilai yang ada dalam suatu agama atau kepercayaan atau suatu keyakinan. Jika masyarakat memiliki keyakinan yang sama dengan masyarakat yang lain, dengan perilaku yang sama, maka masyarakat akan melakukan kegiatan bersama yang memiliki nilai yang sama, berinteraksi dengan ranah tersebut, dan juga saling memperkuat keyakinan, gitu ya, saling memperkuat keyakinan. Nah, lantas bagaimana jika lintas keyakinan dan lintas agama? Ini yang menjadi cikal bakal adanya satu komunikasi lintas budaya dari perbedaan keyakinan. Adanya perbedaan keyakinan menjadi tantangan tersendiri, ya, menjadi salah satu gejala masalah dalam komunikasi lintas budaya. Nah, ini perlu diselesaikan melalui satu hal yang mampu disepakati bersama. Jika keyakinan yang satu dan yang lain berbeda itu membatasi, maka ada satu hal yang mampu menjadikan itu suatu pemakluman, ya. Nah, salah satunya hal itu adalah budaya, sehingga menjadi komponen budaya adalah kepercayaan. Masyarakat memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan sendiri-sendiri, dan memiliki satu sistem nilai, tapi ada satu kesamaan dalam satu sistem kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki tentang kemanusiaan, ya kan? Dalam suatu agama pasti bicara tentang manusia, itu yang diambil kesamaannya. Komponen yang terakhir, komponen selanjutnya, ya, masih ada dua, estetika dan bahasa. Nah, estetika ini berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tarian. Bila kita melihat satu contoh, di modul ada orang Jerman yang alergi terhadap angka 13, ada orang Jepang yang alergi terhadap angka 4, yaitu sebenarnya tidak tepat jika saya katakan alergi, tapi lebih pada memiliki kepercayaan
dan memiliki satu pandangan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah angka 13. Kalau angka 13 ini dianggap sebagai angka yang sial, di suatu bangunan tidak ada lantai 13, adanya 14A, 14 atau 14. Ini tentu sangat etnik ya, sangat etnik sekali. Kita tidak bicara masalah religion, maka kalau masalah contoh ini di sini ya, maka masuknya ke estetik. Kemudian angka orang Jepang yang tidak menggunakan angka 4 dalam penomoran, ini juga masalah etnik ya. Ada satu hal yang membangun cerita tersebut ya menjadi satu estetika turun temurun mungkin ya dari pendahulu mereka, yang terus diceritakan, yang terus digunakan. Nah, ini menjadi satu dongeng akhirnya ya, satu hikayat. Selain itu, komponen budaya estetika juga terdapat di dalamnya seni. Ada yang berpendapat bahwa seni yang ada dalam komponen budaya estetika ini mampu menghaluskan budi. Orang yang memiliki jiwa seni tertentu mampu mencapai tingkat komunikasi tertentu, mampu mencapai tingkat cara berkomunikasi yang bisa dikatakan referensi komunikasi yang baik. Orang yang memiliki jiwa seni yang bagus, maka komunikasinya akan terpengaruh bagus juga. Itu pentingnya komponen budaya seni ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya bicara tentang keterampilan komunikasi lintas budaya itu perlu. Seseorang akan mudah berkomunikasi efektif jika memiliki budaya yang berbeda, jika bekerja bersama-sama di dalamnya. Nah, di sini ada satu kepentingan yang jelas, maka kita tidak perlu ragu-ragu untuk melampaui batas budaya jika kita memang punya kepentingan yang jelas dan bermanfaat. Kemudian di sini bagaimana supaya benar-benar tidak ragu-ragu, tidak hanya ada kepentingan jelas, tapi kita juga memiliki bekal bahwa kita yakin kita meskipun ada perbedaan dalam budaya, tapi ada persamaan dalam budaya. Tapi dua hal yang perlu diingat yang dituliskan di sini, bahwa jangan terlalu yakin seseorang akan dapat memahami budaya orang lain secara utuh atau sempurna. Nah, selanjutnya tidak usah dibaca ya, you can organize your ideas clearly ya. Yang kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generalisasi terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Nah, pola generalisasi ini yang perlu kita hindari. Misalkan contoh yang ada di negara Indonesia ini, ketika media memberitakan masyarakat tertentu yang kemudian ada kegiatan yang melanggar hukum ya, misalkan gerakan separatis. Gerakan separatis identik dengan masyarakat tertentu. Itu namanya generalisasi, dan Anda sebisa mungkin tidak terbawa pada pola tersebut. Masyarakat yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan bahwa dia memiliki budaya itu kemudian melakukan tindakan separatis. Itu tidak sesederhana tersebut. Nah, itu ada masalah lain ya, selain budaya yang menyebabkan tindakan-tindakan melanggar hukum, misalnya separatisme ya, suatu kelompok, komunitas, bahkan diatasnamakan satu ras, itu yang kemudian mudah kita terbawa pada pola generalisasi yang dimaksud. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pelajari modul 4 lebih lanjut, temukan berbagai contoh untuk memperkuat imajinasi, pemahaman dalam rangka
memahami materi 4 seutuhnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.